Baik Bapak Ibu, apakah suara saya sudah diterima dengan baik? Sudah. Ya, Oke, sudah. terima kasih. Mungkin kita tunggu dulu. Kita nanti mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan membantu Mas Rahman yang akan menyampaikan materi tentang uh, pertemuan Vicon ketiga. Nah, kemudian nanti kita bertiga dari Simolek akan membantu, saya sebagai host, kemudian nanti Mas Arief yang juga akan membackup, kemudian Mas Rahman yang nanti akan menyampaikan materi, kemudian setelah materi yang disampaikan selesai, kita masuk pada sesi tanya jawab yang nanti seperti biasa, kita sesuai urutan seperti itu. Mungkin 2 menit lagi Bapak Ibu, nanti kita akan mulai. Sambil menunggu peserta yang lain. Oke, baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum kenal lagi, saya perkenalkan, nama saya Puryanto. Saya di sini sebagai host, saya staf Simolek, nama saya Puryanto. Di sini saya akan membantu Mas Rahman nanti mengatur jalannya Vicon malam hari ini. Tentunya seperti biasanya kita akan membacakan tertib video conference atau Vicon. Nah, yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat mulai Vicon bergabung 30 menit sebelum Vicon. Untuk tes audio, mungkin Bapak Ibu juga udah mencoba gabung dari tadi, kemudian hindari penggunaan 2 perangkat Vicon dalam satu room. Kenapa? Karena malam hari ini kan kita juga ada absensi. Kalau nanti istilahnya penggunaan nama ini nanti double atau penggunaan nama yang tidak sesuai seperti itu kan membingungkan dari pengabsen. Bagaimana cara tahu kita di absen atau tidaknya? Sebetulnya jika Bapak Ibu sudah berhasil masuk satu kali saja itu sudah ada record oleh kami siapa saja yang hadir malam hari ini. Kemudian peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Jadi yang berhak untuk mengaktifkan mikrofon adalah host nanti yang akan mempersilahkan ke presenternya, baik itu narasumber utamanya atau namanya. Berikutnya adalah selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh atau mungkin harus steril dari suara-suara. Misalkan Bapak Ibu ada anak misalnya yang ada di sekitar bisa nanti untuk kesediaannya sebetulnya boleh ikut nanti asal di mute suaranya. Berikutnya peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri. Cara mengajukannya izin bertanya di kolom chat ini sama seperti Vicon-Vicon sebelumnya. Berikutnya adalah penanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya sesuai urutan di kolom chat. Kemudian host berhak mengeluarkan peserta ruang Vicon jika ada peserta yang tidak mengikuti tata tertib. Tapi hal ini jarang sekali terjadi. Nah, Vicon ketiga malam hari ini sebetulnya sudah sangat baik, artinya ketertibannya sudah jauh lebih baik.
mungkin sebagian besar telah mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring pada program-program latihan Siamolek sebelumnya. Cara menyambungkan suara adalah dengan cara klik itu connect audio. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Karena banyak sekali Bapak Ibu sudah bergabung, tapi kok suaranya tidak terdengar. Nah, itu adalah bagaimana cara menyambungkan suara, yaitu dengan cara klik connected ya audionya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan untuk pembukaan Bukon malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Mas Rahman atau Pak Rahman ini yang nantinya akan sharing terkait materi visualisasi 3D yang kali ini nanti materinya bisa disampaikan tentang mungkin yang lalu, misalnya tekstur seperti itu. Jadi mengulang, walaupun kemarin Pak Arief sudah menjelaskan, mungkin tidak semua guru juga mengerti atau pesertanya mengerti. Itu nanti Pak Rahman mohon nanti menjelaskan kembali. Kemudian setelah Mas Rahman selesai memberikan sharingnya, kemudian nanti mungkin ada instruksi panduan bagaimana cara mengumpulkan seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita langsung sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya jadikan Mas Rahman ini sebagai presenter. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pur atas waktunya. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pemateri pada malam hari ini yang akan dibantu oleh Bapak Puryanto dan Mas Eka akan memberikan materi tentang tekstur dan cara pengumpulan tugas. Oke, baik, saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat di MOC di 3D visualisasi, kita lihat di courseware. Ya, untuk ini kita masuk kepada topik material dan tekstur. Bagi Bapak Ibu yang masih kurang paham di bagian navigasi ataupun untuk latihan move dan selection itu, Bapak Ibu sekalian bisa lihat tutorial yang lengkap pada MOC ini. Oke, kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke Blendernya. Oke, di sini saya mempunyai objek meja dengan kursi yang sudah saya buat tadi. Ya. Saya akan menunjukkan hasil tekstur yang sudah dibuat tadi. Ya, ini adalah tampilan tekstur yang sudah saya berikan tekstur tadi kepada meja dan kursinya. Yang dimana itu untuk di atas mejanya itu terdapat tekstur seperti kaca. Kemudian tekstur kayu untuk kursinya. Baik, untuk yang lebih singkatnya saja, saya akan mulai dari awal untuk pembuatan objek seperti meja. Oke, saya buat. Ini akan saya hapus. Ya, saya akan aktifkan screencast-nya dulu.
move and selection, kemudian berkenan membuat objek, itulah yang sebelumnya, sekarang yang ke-9. Ya, sepertinya sudah kelihatan ya screen ke saya, ya, di mana saya lagi menekan scroll, klik kanan, klik kiri. Ya, saya akan mengulangi pembuatan objek meja ini. Ya, di sini saya tekan X itu bisa berguna tombol seperti delete ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, saya akan mulai dari tombol. Saya akan mulai dari left di delete Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan mulai dari cube. Oke, di cube ini saya akan buat view tampilan on. Oke. Setelah itu saya akan mengkecilkannya dengan cara S Z. Yang dimana sumbu Z itu berwarna biru. Oke, saya kecilkan. Saya pipihkan dia. Oke. Kemudian saya lebarkan. Dengan cara tekan S X. Ya, kira-kira untuk lebarnya sudah cukup. Kemudian saya untuk buat panjangnya, saya gunakan S Y. Ya. Oke. Ya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan apa kegunaan object mode dan edit mode. Untuk tampilan object mode itu akan seperti ini. Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengedit objek kecuali Bapak Ibu sekalian pilih edit mode. Ya, seperti ini. Oke, saya ganti tampilannya ke top. Ya, seperti ini. Saya besarkan. Untuk pencahayaan ini jika dikosongkan dia akan berubah menjadi merah pekat. Bila diterangkan dan dari warna merah, nah, kita tambahkan lagi, kita beri warna semi bebas ya, misalnya warna ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena kendala teknis jaringan. Dimohon host untuk meng-mute suaranya. Pada host, mohon meng-mute suaranya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya sudah masuk di mode object mode. Ya, untuk menampilkan sudut siku-siku, saya akan berikan ya Ctrl R dengan cara menekan Ctrl R. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan ini bisa pilih warna merah, keluar garis warna pink. ke samping. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk ini untuk memunculkan ini Ctrl R, Bapak Ibu bisa membuat banyak dia dengan cara menggunakan scroll pada mouse. Ya, di sini saya butuh 2. Ya, saya klik. Kemudian saya ingin sejajarkan dengan cara tekan S
Y. Bisa pilih warna hijau. Oke. Kemudian akan jadi seperti ini. Ya. Kemudian saya tekan Ctrl R lagi. Ini saya gunakan untuk ya untuk sudut sininya. Ya, di sini saya tekan scroll, saya pilih dua ya. Saya klik, saya pilih S X. Ya, ini untuk besar ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka akan tampilannya akan seperti ini. Ya. Setelah seperti ini, kita akan munculkan titik-titik yang dimana nanti titik-titik itu bisa kita buat extrude dengan cara menekan tombol di sini untuk munculkan ya, paste-nya ya. Paste. Saya klik ya, maka akan muncul titik-titik seperti ini. Ya. Oke, yang dimana titik-titik ini nanti akan berguna. Oke, saya akan mulai saja dari saya buat tampilannya ke bawah. Oke, buat tampilan bawah itu saya buat, saya klik ini dengan cara klik kanan, saya tekan shift, ya. Kemudian untuk melihatnya apakah dia sudah sesuai, kita ini akan seleksi bagian yang mana yang mau kita ekstruk. Kenapa saya tekan shift? Karena nanti biar itu sejajar semua Bapak Ibu sekalian, biar kaki kiri sama kaki kanannya sejajar. Kemudian saya akan tekan E untuk ekstruk. Ya, maka akan jadi seperti ini. Ya, maka akan tampilan mejanya akan seperti ini. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengubah layar kedua ini. Maka jika ditampilkan akan seperti untuk melihat hasilnya Bapak Ibu bisa klik object mode. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya. Setelah itu kita akan belajar bagaimana caranya kita buat tekstur yang sesuai seperti meja ini. Ya, saya akan mulai saja. Untuk memunculkan itu kita harus split, Bapak Ibu sekalian, split layarnya. Dengan cara menarik ini. Iya, sudah ditarik ya. Kemudian dikecilin. Untuk yang di sini itu kita pilih ini Bapak Ibu sekalian. UV Control UV Image Editor. Ya, dipilih. Nah, jika gambar keluar seperti ini, setelah itu Bapak Ibu, kita di sini lari ke edit mode. Ya. Bagian mana yang ingin Bapak Ibu berikan tekstur? Ini saya contohkan. Saya akan memberikan tekstur kaca kepada bagian ini. Ini saya seleksi ya, seleksi terlebih dahulu. Saya seleksi dengan cara menekan shift. Ya, setelah diseleksi, Bapak Ibu sekalian, setelah diseleksi, kita pilih, image, open image. Saya tadi kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya sudah download untuk tampilan kaca, seperti kaca gitu ya. Oke, saya akan masuk aja. Ya, di sini saya mempunyai gambar kaca, ini bisa di thumbnail ya. Ya, maka akan tampak ini akan tampilan kaca. Ya. Setelah itu saya open image. Oke. Bapak Ibu sekalian,
sebenarnya masuk ke sini secara kita bisa tekan untuk berubah seperti untuk melihat apakah dia sudah sesuai itu kita bisa lihat di sini. Ya, edit mode. Kemudian kita langsung ke sini ya, kita scroll lagi, kita langsung ke material. Material itu kita new material. Ya, di sini saya contohin itu adalah tekstur. Saya buat lagi. Saya beri nama tekstur kaca. Tekstur kaca. Oke. seperti ini kalau Setelah dibuat itu tekstur kaca, posisikan sesuai dengan tekstur kaca ya. Kemudian saya tambahkan ke tekstur. Di tekstur ini saya langsung menggunakan new. Ya, setelah di new itu Bapak Ibu bisa langsung pilih di sini. Ya, maka kaca itu akan langsung terdeteksi karena tadi sudah dimasukkan ke dalam Blender. Ya. Oke. Kemudian kita langsung ke material. Nah, jika tidak ada, ya, kita langsung di sign. Ya. Maka jika dilihat untuk aktif display atau tekstur, kita bisa pilih Bapak Ibu sekalian dengan cara pilih U. Unwrap itu gunanya untuk kaca tadi itu yang kita seleksi tadi, mau sesuai atau tidaknya kita pilih project preview, maka akan pilih sesuai project yang kita pilih yang berkaca. Atau kita pilih di sini saya menggunakan ini ya. Dengan tekstur sudah sesuai. ditambahkan setiap kemudian memasukkan tekstur Check mode. atau gambar, mohon material ini ditambahkan. Oh iya ya. Bapak Ibu sekalian, ya saya ulangi lagi ya. Karena tadi ini untuk pertama langkah awal pemberian tekstur itu kita mulai dari sini Bapak Ibu. Ini tekstur. Ya. Setelah diberi tekstur ya, maka teksturnya akan kelihatan. Ini adalah tekstur kaca seperti yang tadi diberi. Ini. Ya. Seperti ini. Kemudian saya ingin memberikan tekstur kayu ya. Tekstur kayu itu saya akan berikan kepada sisi kakinya. Oke, kita mulai lagi dengan cara view. Kita klik lagi objeknya. View. Edit mode ya. Setelah kita pilih edit mode, kita pilih seleksi lagi, seleksi terlebih dahulu. Seleksi. Untuk kayu itu kita pilih, kita seleksi ya. Ini dengan cara tekan shift Bapak Ibu. Ini saya seleksi. Aduh. Oke, kita ulang lagi seleksi ya Bapak Ibu. Kita untuk keluar bisa menekan escape. Oke, ini saya seleksi. Nah, kita juga bisa Saya seleksi juga. Saya seleksi. Oke. Pajama saya berukuran besar yang Dimohon kepada host memute suaranya. Ya, setelah saya seleksi semua bagian bawahnya, saya akan memberikan tekstur kayu, yang dimana itu diberi tekstur kayu kepada kaki-kaki meja ini. Oke, saya akan mulai dengan cara, karena ini posisi sudah image editor, kita akan mulai langsung dari image, open image. Ya, kebetulan saya pun tadi sudah mendownload untuk tekstur kayunya. Tekstur kayu.
Saya akan mulai lagi dari C. Oke. Ya, ini adalah tekstur kayu. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini berupa tekstur kayu. Kemudian image, open image. Oke, kemudian untuk itu kita akan buat tekstur kayunya ya. Kita mulai saja lagi. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah nempel di yang ya. Dengan cara kita buat material di sini itu kita buat materialnya lagi. Ya, ini kan sudah ada tekstur kaca, kita buat baru lagi. Kita buat material baru. Kita buat di sini. Kita beri nama tekstur kayu. Ya. Saya akan langsung saja ke tekstur. Di tekstur ini saya tekan new. Saya pilih new. Kemudian saya di sini kita image-nya kita pilih. Image kayu. Ya, oke. Kita langsung masukkan aja di sini. Kita langsung masuk. Setelah itu kita pilih side. Ya. Setelah itu kita pilih unwrap. Kita pilih yang sesuai dengan ini. Project. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja lihat hasilnya. Cek mood. Ya. Di sini terlihat jelas meja, objek meja. Ketika lihat hasilnya, tekan dengan cara menekan F12, maka silakan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi lagi ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merender itu kamera ini yang harus disesuaikan dengan sudut yang harus kita ambilkan itu. Oke, saya akan menyesuaikan kameranya. Oke, saya rotasi dia, saya beri R. Misalnya satu objek. Ya. Kita lihat ya hasilnya. Kita bisa lihat dengan cara view kamera, kamera. Ya. Karena belum keseluruhan, kita akan ulangi lagi. Kita bisa memperbesar dengan cara tekan S. Kita perbesar. Coba kita lihat hasilnya. Kamera. Ya, kita butuh bergeser sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Kita geser lagi. Kita beri jarak lagi. Ya, coba kita lihat tampilan kamera. Ya. Seperti ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Saya akan rapikan lagi kameranya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana cara Bapak Ibu sekalian mengumpulkan tugas. Yang nantinya tugas itu akan diberikan kepada Bapak Ibu itu sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampukan. Oke, di sini saya akan save. Saya save. Di sini saya buat meja. Terus Bapak Ibu saya save-nya di dokumen ya. Oke. Langsung save. Ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke website untuk pengumpulan tugasnya, yang dimana website itu berupa SketchUp. Ya,
Ini adalah nama website untuk pengumpulan tugasnya. Saya akan mulai dengan cara saya login dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihat tampilan awalnya. Ya. Saya akan ulangi dengan cara kita akan masuk ke Sketpub. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke Sketpub. Oke, sketpub.com. Ya. Nah, di sini saya akan mengulang. Jika Bapak Ibu sekalian belum mempunyai akun, Bapak Ibu sekalian bisa sign up di sini. Siapa tahu ada yang lupa, ada yang sibuk. Kenapa mesti di Sketpub Pak menguploadkan tugasnya? Ya, saya akan menjelaskan. Di Sketpub ini objek Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa seperti ini, bisa digerak, bisa dilihat. Ya, saya akan menjelaskan cara pendaftarannya. Bapak Ibu pilih sign up jika belum mempunyai akun di Sketpub. Di sini saya pilih sign up. Jika ingin membagi dua garis ini, kita scroll ke depan. Ya, di sini akan muncul Bapak Ibu sekalian. Dia akan minta username sesuai terserah Bapak Ibu sekalian. Di sini saya menggunakan username saya Hibari96. Kemudian saya masukkan email saya. Ini email saya. Kemudian masukkan password. Untuk password itu minimumnya itu ada 8 karakter atau 8 huruf. Itu terserah Bapak Ibu sekalian. Terus untuk sign up itu Bapak Ibu bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Twitter. Ya. Setelah Bapak Ibu sign up, maka Bapak Ibu sekalian otomatis akan login. Saya akan login dulu terlebih dahulu. Login. Ya, saya akan masuk ke password. Oke. Jadi cukup sekali. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya untuk tugas Bapak Ibu sekalian itu kita bisa dengan cara upload. Ya, di Sketpub ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat explore tentang gaming, tentang kultur dan karakter, itu berbasis 3D semua Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya akan pilih upload. Ya, untuk formatnya itu dia mendukung format FBX, OBJ, DIA, Blender, dan seterusnya. Pokoknya yang berbau dengan 3D gitu Bapak Ibu. Saya coba pilih source file. Kebetulan saya download, saya simpan di dokumen dengan nama meja ya Bapak Ibu. Dengan nama meja ya ini. Ya, setelah itu saya pilih buka. Ya, kemudian kita pilih continue. Pilih continue. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberi nama sesuai dengan objek yang kita buat. Di sini saya sepertinya error, saya akan ulangi lagi Bapak Ibu. Ya, kita ulang lagi dari upload, kemudian choose file, kemudian saya pilih file meja. Oke, buka, continue.
Oke, di sini karena saya orang Inggris, saya akan buat namanya table. Oke, di sini Bapak Ibu bisa isi deskripsinya seperti ini, ada meja ya seperti ini, kemudian masukkan kategorinya seperti apa, terserah di produk. Kemudian Bapak Ibu bisa milih di sini private model. Bapak Ibu bisa memilih allow download. Jika Bapak Ibu bisa memilih allow download, maka mereka bisa melihat punya Bapak Ibu sekalian dan bisa mendownload hasil karya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian pilih continue. Ya. Ini adalah proses uploadingnya. Ya, ini adalah hasil 3D-nya. Ya, ini adalah hasil meja yang sudah dibuat tadi. Ya, sepertinya teksturnya itu tidak masuk ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat lagi kenapa teksturnya tidak masuk. Coba saya tes render ini. Saya tes. Coba kita tes dengan cara ya, dengan cara klik automatic back into blend. Kita tes Bapak Ibu sekalian. Kita tes, kemudian kita save lagi. Kita save ulang. Save ulang dengan nama meja 1. Di sini saya buat meja 1 ya. Oke, kemudian saya save file. Setelah itu, saya akan mencoba untuk mengupload kembali. Karena tekstur yang sudah kita buat tadi itu tidak muncul Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari upload lagi. Upload, kemudian choose file. Choose file. Setelah itu kita cari namanya meja 1. Oke, dibuka. Kemudian continue. Iya, karena saya orang Inggris tadi Bapak Ibu, saya ulang lagi table ya, table 1. Oke, ini adalah meja. Oke, dengan saya harap Bapak Ibu sekalian ngerti dengan tools yang sudah saya jelaskan ini seperti kalau download. Ya, saya mulai dari continue. Ini ada prosesnya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah sesuai dengan kemauan kita ya. Dia sudah ada tekstur, semua lengkap, mejanya sudah ada. Ya, di sini. Oke, saya akan masuk lagi ke menu setting. Di mana di SketchUp ini kita bisa setting, Bapak Ibu sekalian, dengan cara setting di properties. Ini untuk setting kembali lagi. Di setting, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu sudah masuk 3D setting itu, ya ini adalah objek mejanya, kita pilih untuk kameranya itu dan seperti apa ya, bisa disetting di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk
pemberian pencahayaan. Pencahayaan itu bisa dipilih mau pencahayaannya terang, gelap, itu bisa dipilih Bapak Ibu. Kemudian orientation ini adalah kayak background gitu Bapak Ibu, bisa diputar ya. Di sini bisa pilih background seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Kemudian kita masuk ke menu material. Di menu material itu kita bisa memperjelas metalnya itu. Ya. Ya. Tekstur kaca yang bisa terbaca, kita bisa ganti juga teksturnya. Tekstur kayunya mau diterangin atau mau dibuat gelap gitu, Bapak Ibu bisa. Ya. Seperti itu. Kemudian itu di menu annotation. Oke, kita tidak perlu yang menu lain, kita cuma perlu menu-menu ini saja. Ya, kemudian kita pilih save setting. Kalau Bapak Ibu editannya sudah selesai, save setting. Ya, publish. Save and publish. Oke. Oke, kita bisa exit. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk link tugasnya, link tugas itu Bapak Ibu bisa dapatkan dengan cara, oke, ini adalah tampilan yang sudah diedit tadi ya, sudah diedit. Ya, ini kan anotasinya sudah dihidupin tadi, jadi bisa digerakin. Ya. Oke. Saya pilih di sini terdapat view profil. Saya akan klik profil saya. Kebetulan saya sudah buat 5 model di sini. Yang dimana model-modelnya itu tadi masih uji coba Bapak Ibu. Ya. Kita klik tabel 1. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diharapkan tugas itu sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Seperti ini saya berikan contoh, misalnya Bapak Ibu itu guru IPA gitu, terus Bapak Ibu pengen buatnya itu seperti kayak mikroskop gitu ya, seperti yang berbau-berbau IPA gitu Bapak Ibu. Oke, saya akan memberikan cara Bapak Ibu untuk mempublish objek. Untuk mempublish objek Bapak Ibu dengan cara di 3D setting tadi, kalau tidak melalui 3D setting. Oke, di 3D setting ini Bapak Ibu di menu ya Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana cara ininya dulu, penguploadannya.
Ya. Di save setting. Setelah di save setting ini, Bapak Ibu nanti akan muncul link model publisher. Bentar ya Bapak Ibu. Kita bisa coba-coba di rumah, Bapak Ibu cek, lalu memberi warna, terus untuk tekstur Ya, kendalakan karena koneksi, Bapak Ibu dimohonkan harap bersabar. dan untuk memuaskan tekstur akan itu masuk layar menjadi dua, karena kalau satu itu nggak bisa. Kita ubah menjadi wiki atau image editor. Ya, ini ada. Lalu kita bisa seleksi warna, setelah itu kita pilih teks. Oke. Sip. Lalu bisa masuk Coba Bapak Ibu sekalian, masukkan teksturnya. mohon bersabar ya. Image. Oke. Untuk mendapatkan link usernya itu Bapak Ibu bisa lihat, pilih dari sini. Ini namanya. Nah, kita Ya. sini juga terlibat Model. Ya. Ya, ini dipublish. Saya coba buka email saya terlebih dahulu. Kalau di arah sini kita bisa kecilkan juga untuk menghasilkan seleksi semua. Lalu kita masukkan S seperti ini. Iya, di sini ada pemberitahuan dari SketchUp yang mana pemberitahuan itu untuk confirm identitas gitu. Kemudian kita klik di sini untuk konfirmasi. Oke. Setelah itu saya mulai lagi ke akun saya. Lalu kita Model. Kita masuk Klik. Kalau sudah tampilan seperti ini berarti sudah masuk ke materialnya. Sudah masuk ke material. Jangan lupa untuk save. Kalau sudah seperti ini sudah menyiapkan. Oke, setelah itu saya tekan publish. Ya, ini adalah link ini yang Bapak Ibu perlukan untuk pengumpulan tugas. Link ini untuk pengumpulan tugasnya, di mana nanti itu di MOOC itu kebetulan formnya belum dibuat Bapak Ibu. Jadi nanti akan tersedia form untuk pengumpulan tugas. Kemudian link ini yang akan di copy paste kepada tugas nanti.
untuk sementara bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah membuat objek yang sudah langsung langsung uploadnya ke Sketchfab, Bapak Ibu bisa men-save ini link dengan cara simpan di notepad Bapak Ibu. Ya, di sini disimpan ke notepad. Oke. Oke, coba kita lihat hasil Sketchfab-nya dan melalui link yang kita beri tadi. Maka nanti link yang Bapak Ibu berikan nanti itu akan langsung ke larinya akan kemari ke modeling Bapak Ibu tadi. Ya, seperti ini. Ya, sekian dari saya untuk cara pengumpulan tugas dan untuk tekstur pada Blender. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Mas Rahman. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara texturing. Hal ini mungkin Bapak Ibu bisa lebih memahamkan lagi bagaimana cara tekstur pada objek 3D yang ada di Blender. Kemudian Bapak Ibu tadi dijelaskan juga tentang bagaimana cara pengumpulan. Nah, metode pengumpulan 3D visualisasi ini menggunakan Sketchfab sebagai istilahnya ini sebuah platform aplikasi agar kita bisa melihat view dari objek 3 dimensi secara real time. Nah, Bapak Ibu nanti setelah sekarang fokus saja pada pembuatan tugas, yaitu membuat tugas sesuai dengan objek yang akan dibuat ya. Kemudian Bapak Ibu nanti diminta untuk mengumpulkan melalui Sketchfab. Nah, nanti materi yang tadi disampaikan Mas Rahman itu besok akan diupload di MOOC, kemudian berikut form pengumpulan tugasnya. Oke, mungkin setelah ini kita akan langsung ke penanya ya. Silahkan jika ada yang bertanya, mungkin ini yang akan bertanya adalah Bapak. Kita cek dulu. Ini hanya hadir saja tadi, hadir. Oke, dimulai dari penanya yang pertama adalah Bapak Rizky Agung Sambodo. Kemudian setelah ini nanti ke Bapak Muhammad Abdul Basir. Kemudian yang ketiga Ibu Nenglani. Kemudian Bapak Mulyono berikutnya. Jadi sekarang ke Bapak Rizky Agung Sambodo dari UNS ya. Bapak Rizky silahkan saya jadikan Rizky, bentar. Saya jadikan presenter biar langsung bertanya. Oke, Pak. Oh, salah. Rizky Agung Sambodo. Oke, silahkan Bapak Rizky. Halo Pak. Sudah saya jadikan presenter. Silahkan jika ingin berbicara kepada Mas Rahman. Oh iya Pak. Ini Pak, kalau ingin membuat objek yang transparan itu bagaimana ya Pak? Jadi seumpama kata begitu, jadi ada katanya, di belakang kata ada bendanya. Nah, benda itu terlihat tapi samar-samar begitu. Jadi saya ulangi lagi Pak. Jadi pertanyaannya adalah membuat tulisan teks, kemudian tulisannya tadi yang blur, yang backgroundnya atau tulisannya Pak?
membuat objek transparan, Pak. Oke. Jadi misalnya yang transparan adalah misalnya ada tulisan transparan kemudian nanti bisa tembus ke objek belakangnya begitu ya, Pak ya? Kalau kaca begitu bagaimana, Pak? Jadi Kaca. ada kaca. Di depannya itu pura-pura ada kaca begitu. Lalu di belakangnya ada benda yang samar-samar terlihat begitu. Oke. Mungkin saya akan bantu Mas Rahman. Mungkin nanti Mas Rahman akan menjelaskan jika nanti mungkin. Jadi seperti ini Pak, jika pada aplikasi yang lain itu ada plugin yang namanya kalau 3D S-Max itu jadi membuat pantulan seperti refleksi seperti itu. Cuman di sini karena di materinya ini tidak membahas tentang tekstur sejauh itu karena kita hanya basic. Jadi mungkin kemungkinan ya basic dasar aja. Tapi mungkin Mas Rahman bisa menjelaskan kalau bisa yang refleksi. Gimana Mas Rahman? Silahkan. Jika Ya, belum mungkin ya nanti akan kita tampung dulu seperti itu. Oke, silahkan Mas Rahman. ya Bapak Rizky Agung ya. Saya akan mencoba bagaimana seperti yang diminta oleh Bapak Rizky. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, tadi Bapak Rizky maunya itu ada teks, tapi teksnya itu transparan dan kemudian objeknya kelihatan gitu Pak ya. Oke, saya akan langsung S, Y, kemudian S, X, ya, dan saya kasih rotasi. Saya rotasi lagi. Saya akan perbesarkan lagi objeknya. Kita bisa tampil seperti ini, itu bisa tekan Z. Ya. Lalu kita bisa melihatnya dengan kalau lihat dari seperti ini, dia tidak transparan ya Pak ya. Kemudian kita akan mencoba dari sesi cek. Kita akan coba di seperti ini. Nah, untuk transparansi. Kita akan menambahkan katakan atau bantalan. Kita larikan ke edit mode dulu ya. Edit mode. Kita coba ganti dengan nama meja. Ya. Setelah itu kita coba transparansi. Masuk.
ya host bisa dibantu Apa? Gimana? bisa dibantu cara teks Oke. transparan gitu. Jadi gini, kalau belum mungkin tidak kita jelaskan dulu malam ini. Jadi kita simpan dulu. Eh, jadi tadi karena gini, materi ini memang tidak masuk karena ini lebih jadi gini, materi 3D dibagi menjadi 3, basic, intermediate, dan advanced. Nah, yang tadi Bapak ceritakan tentang retrace itu adalah materi kelas menengah sebetulnya. Jadi mungkin kita fokus pada yang mungkin dulu. Kami mohon maaf. Kan tetapi kalau kami bisa nanti Kamis kita akan jelaskan kembali. Jadi sifatnya kami tampung dulu. Karena memang itu materi kelas menengah. Mungkin seperti itu Pak. Mohon nanti bisa dimaklumi. Berikutnya saya akan izinkan penanya berikutnya untuk nanti menyampaikan. Jadi tadi yang sudah dijelaskan Mas Rahman sudah benar sebenarnya ray trace. Cuman kan karena teknis ini adalah teknis lanjutan jadi agak susah. Jadi mohon maaf Pak Rizky Agung Sambodo. Yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Abdul Bashir. Silahkan nanti untuk objek ini sesuai mapel. Mungkin akan saya bantu aja ya. Untuk objek yang dikumpulkan sangat sulit dengan mapel karena pemula. Jadi sebagai hal lain itu kalau nanti Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugasnya itu misalnya tidak sesuai, misalnya saya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa silahkan misalnya objek yang bisa saja, misalnya karena pemula kan sifatnya ini adalah basic ya, bikin buku misalkan, kamus, itu bila mungkin. Kalaupun tidak mungkin, ikuti sesuai tutorial yang ada di tutorial yang diberikan di MOC. Bapak Ibu kemudian membuat sesuai tutorial, kemudian dikumpulkan sudah baik karena ini levelnya adalah basic seperti itu. Jadi artinya jika mungkin memang kita diupayakan sesuai mapel. Misalnya ya tadi bahasa Indonesia membuat kamus, buku, ataupun misalnya kalau vokasional bisa membuat alat-alat sesuai dengan alat prakteknya seperti itu dan sebagainya. Bisa membuat misalnya pulpen. Pulpen itu kan gabungan dari silinder, kemudian digabungkan dengan kerucut, kemudian ditambahkan inovasi yang lain, itu sangat mungkin sekali. Jadi banyak-banyak objek yang Bapak Ibu bisa cari untuk nantinya diolah atau di model seperti itu. Berikutnya ada Ibu Neng Lani. Ya, ini tidak semua saya ini, tapi ya mungkin saja Ibu Neng Lani ini ya tidak menunjukkan dia bertanya apa, terus mungkin beliau langsung saya berikan kesempatan untuk berbicara. Oke, Ibu Neng Lani silahkan. Ibu Neng Lani silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu silahkan. Selamat malam Pak Pur, Mas Ya. Rahman. Tadi mungkin pertanyaan saya yang pertama sudah agak terjawab oleh Pak Pur yang tadi tentang objek yang harus dikumpulkan. Yang keduanya, objek tersebut hanya satu objek saja kan ya? Ya. Kemudian tadi saya melihat ada animasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu boleh diulang yang tadi bagaimana cara. Halo Ibu Neng Lani, suaranya putus. Halo, suaranya hilang Bu. Ibu Neng Lani.
suaranya hilang. Jadi tadi membuat animasi harus ditanyakan bagaimana animasi. Oh jadi gini pertanyaannya. animasi Oh ya. terus putus suaranya. Coba Ibu. Ya. Saya ingin menjelaskan lagi tentang animasinya aja gitu aja. Iya. Iya. Oh yang di betul skema ya. Ibu ya. Iya, yang di SketchUp itu. Oke. Silakan Mas Rahman. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Di sini saya akan mengulangi tes apakah suara saya terdengar dengan jelas. Ya, jelas. Ya jelas Mas. Oke, di sini saya akan mengulangi cara pembuatan animasi pengumpulan tugas di SketchUp ini, Ibu ya. Di sini kita pilih ke menu Edit Setting, beri di Setting. Ya. Oke. Kemudian ini adalah kamera field of view, dia bisa melihat dari sudut mana-mana aja Ibu maksudnya. Sini saya bikin 80. Di sini untuk lightning-nya. Sini material yang seperti saya jelaskan seperti tadi itu. Iya. Ya. Untuk animasi itu tadi, Ibu aturnya itu bisa dari sini. Kamera field Iya. view. Coba kita sub setting. Oke, Kemudian exit. Kita akan lihat. Kita akan lihat hasil yang sudah kita edit tadi. Ya, di sini Ibu bisa melihat karena tadi kita sudah buat view kameranya itu tadi itu lebih dari biasanya. Jadi dia bisa dilihat dari 90 derajat. Ini otomatis Ibu, tergantung Ibu settingnya tadi di kamera yang tadi. Iya. Jadi hanya bisa di SketchUp ya, animasi tadi baru muncul. Iya, di SketchUp bisa. Sebetulnya untuk di Blender itu bisa dibuat animasi juga, tapi itu untuk level yang lebih tinggi lagi, Bu. Oh, begitu. Ya. Iya. Oke. Oh iya, terus yang dikumpulkan itu berupa objek yang sudah ada animasinya, kemudian yang diisikan formnya berupa linknya saja. Formnya itu berupa linknya aja. Ya, linknya itu bisa didapat dari dengan SketchUp. cara ketika Ibu sudah mengupload di SketchUp, maka di sini nanti ada link share. Ya, link ini nanti yang akan diberikan kepada form pengumpulan tugas. Yang dimana nanti di Omlosi akan ditambahkan formnya. Iya, Mas. Ya, makasih Mas. Ya, jelas. Ya, sama-sama. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi mau saya jelaskan kembali bahwa pengumpulan tugas ini levelnya adalah basic. Nah, basic ini adalah Bapak Ibu hanya mengumpulkan modelnya saja. Jadi pada bahasan 3D visualisasi ini berfokus materinya khusus buat model.
Nah, untuk animasi itu sebetulnya kelas menengah. Jadi yang dimaksud animasi ini adalah animasi itu sebenarnya gerakan. Jadi misalnya objek meja tadi dari kanan kemudian ke kiri, kemudian berjalan dengan sendirinya, itu adalah animasi. Nah, yang dijelaskan Mahraman itu tadi hanya view-nya saja. Jadi view-nya sama kayak di Blender, diklik dari berbagai arah seperti itu, sehingga itu sebenarnya belum bisa disebut dengan animasi. Jadi yang dimaksud dengan animasi adalah nanti ada keyframe, kemudian ada keyframe yang satunya, kemudian arah keyframe antara satu dan yang kedua berbeda sehingga menghasilkan suatu gerakan. Misalnya keyframe pertama keluar dari layar, yang kemudian keyframe kedua masuk ke layarnya, sehingga itu in frame atau masuk di layar komputer. Nah, maka itu sebutnya animasi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu membuat animasi di sini, jadi hanya cukup membuat modelnya saja. Misalnya Bapak Ibu membuat meja, kursi, ya udah itu adalah model. Di tekstur dikumpulkan ke Sketchfab. Nah, Sketchfab posisinya hanya untuk melihat. Jadi agar pemateri itu tahu, oh hasilnya kalau misalnya dikumpulkan hanya bentuk gambar screenshot, itu kami tidak bisa melihat bentuk sisi yang sebelah sana, misalnya seperti. Kalau dikumpulkan hanya file Blendernya, kami tidak mungkin cek satu persatu, karena kalau cek satu persatu kan kita harus buka Blender terlebih dahulu. Nah, kalau tadi sudah dipublish di Sketchfab, kita kalau misalnya itu linknya di-upload di Facebook misalnya, orang lain juga bisa lihat langsung, oh ini bentuknya modelnya seperti ini, dari atas, dari bawah, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya akan kita berikan kepada ini. Tadi Ibu Lani, Neng Lani, kemudian Bapak Mulyono, apakah tugas berupa objek 3D dalam bentuk animasi? Ya, tadi pertanyaannya sama, jadi artinya ini hanya objek 3D saja, tidak ada animasi. Jadi saya jelaskan posisi objek 3D dan animasi. Jadi kalau objek itu hanya objek 3 dimensi, kalau animasi adalah gerakannya. Misalnya contoh gampangnya seperti ini. Kalau ada Ipin Upin itu, misalnya Ipinnya dia berdiri atau Boboiboy dia berdiri tanpa bergerak, itu adalah model objek. Tapi kalau kemudian Ipin Upin atau Boboiboy ini jalan, maka itu disebut animasi. Seperti itu. Kalau diam gambar still adalah hanya objeknya saja. Nah, Bapak Ibu hanya mengumpulkan objeknya tanpa objek itu bergerak, seperti itu. Jadi agar ini nanti dapat kita pahami bersama-sama. Jadi posisi objek adalah benda diam yang sudah ditekstur. Kemudian animasi adalah ketika objek itu bergerak, kemudian seolah-olah hidup. Nah, itu ada animasi. Berikutnya saya akan berikan pertanyaan berikutnya. Tadi Ibu ini Bapak Mulyono tadi pertanyaannya sudah. Kemudian Bapak Muhammad Abdul Basir. Semua tekstur harus di-download, tidak ada pada software Blender. Terus sebaiknya objek yang dibuat dibebaskan sesuai kemampuan. Ya, betul. Jadi yang dibuat Bapak Ibu sesuai kemampuan, karena memang materi ini adalah hampir sama dengan materi yang lainnya yang saat ini oleh Syamulek di-share itu agak spesial. Jadi misalnya materi Android itu pemrograman, kemudian ada materi lagi tentang jaringan, itu sama. 3D juga begitu. Jadi artinya, tapi ini adalah materi yang sangat basic, mudah-mudahan bisa diikuti, walaupun ini agak mungkin rumit sedikit, tapi ada panduannya seperti itu. Nah, jadi artinya peserta kalau misalnya tidak mampu dengan ekspektasinya, misalnya saya ingin membuat objek yang bentuknya seperti ini, tetapi ketika dilaksanakan tidak mencapai itu, maka ya nggak apa-apa, Bapak Ibu membuat sesuai dengan objek yang Bapak Ibu mampu untuk buat, seperti itu. Karena memang
akhirnya kita semua tahu bahwa membuat animasi itu mungkin rumit juga. Makanya kalau membuat film animasi seperti yang saya jelaskan adalah budgetnya bisa besar karena seperti ini. Tapi untuk sekolah sekarang diajarkan 3D itu karena memang kalau ada siswa ingin mengaktualisasi ide yang itu belum ada di pasaran, misalnya saya ingin membuat produk seperti ini, tapi kita tidak bisa mencapainya. Nah, itu bisa menggunakan visualisasi animasi. Kalau dengan media pembelajaran seperti ini, bagaimana cara kita menjelaskan cara memijah ikan atau bagaimana ikan itu berkembang biak? Kan itu di dalam air. Bagaimana cara kita melihat air kan agak susah. Kalau kita pakai kamera yang sudah ada, kita harus kalau dalam air kemudian mencari momen seperti National Geographic, dan itu akan susah sekali. Nah, animasi memungkinkan kita membuat sesuai metodologi yang sudah ada. Seperti artinya tidak mengambil yang momentum yang lama. Artinya, tapi ya begitu, ini juga rumit seperti itu. Berikutnya adalah Bapak Mulyana ya, untuk tugas objek 3D dalam bentuk animasi ya, ini hanya objeknya saja. Kemudian tadi Bapak Muhammad Abdul Basir ya, sesuai kemampuan Bapak. Jadi ini mungkin sesuai yang tadi kita. Nah, kemudian ini ada Ibu Nanda Eva Landari mungkin ya namanya. Mas Rahman, bantu lagi gimana cara sign up ke dalam Sketchfab. Mungkin ini kita tampung dulu karena tadi sudah dijelaskan, tapi nanti kita akan ulang lagi berikutnya. Untuk bahasa Indonesia bagaimana ya, ini sudah dijelaskan tadi pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Ibu Nanda ya. Kemudian berikutnya saya akan mencoba, mohon Bapak Irfan Soleh tuh tidak mengotak-atik dulu ya, kita sekarang lagi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ibu Nanda juga, bagaimana klik huruf SR itu dari mana? Keyboard, laptop, langsung klik saja atau pakai aplikasi Blender? Jadi kalau Bapak Ibu ingin, Ibu Nanda ingin klik skill atau R itu sebenarnya langsung di tombol keyboard seperti itu. Tapi yang ini saya silahkan langsung Bu Nanda untuk bertanya. Sekarang saya jadikan Bu Nanda sebagai silahkan bertanya. Ibu Nanda silahkan. Biar pertanyaan jelas. Nanti setelah ini kita di akhir kita akan ulas lagi bagaimana cara sign up ke Sketchfab. Silahkan Bu Nanda. Halo Bu Nanda. Saya dengar suara. Halo, halo. Iya Bu Nanda, silahkan. Iya, tadi udah terjawab beberapa tadi pertanyaan. Diantaranya kalau saya kan ngajar bahasa Indonesia, saya bikin objeknya apa gitu kan? Iya. Tadi udah dikasih tahu, bisa buku, bisa apa, ya udah. Kemudian yang kedua pertanyaan lagi, saya kan ada pikon keberapa yang kedua kemarin nggak terlalu mengikuti karena udah terlambat. Kemudian saya lihat kok diklik huruf R, huruf S kemarin ini di mana ini kok? Saya coba nak muncul di Blender saya kan gitu. Saya tanya. Saya baru memulai coba bikin gitu. Terus tadi juga dijelaskan saya coba buka aplikasi Sketchfab ini, saya bingungnya pada tulis username-nya apa gitu kan. Oke. Saya tanya lagi tadi. Ya udah itu aja. Baik, untuk Sketchfab-nya, baik sama-sama Bu Nanda. Untuk Sketchfab nanti ya kita akan minta kesediaannya Mas Rahman di akhir untuk menjelaskan kembali. Tapi kita akan mencoba jawab tadi bagaimana menampilkan R. Sebetulnya itu di materi Vicon pertama sudah dijelaskan bagaimana R itu rotasi, kliknya di mana? Di tombol keyboard seperti itu. Kemudian S ada scale atau skala, itu juga ada di keyboard. Nah, tadi di tampilan komputernya Mas
eh, Rahman itu ada yang namanya apa itu huruf S, kemudian ada huruf R, itu yang bentuknya kalau diklik itu muncul di situ. Itu sebetulnya untuk memudahkan guide kepada peserta. Jadi artinya itu ada sebuah tools lagi yang diinstal sehingga istilahnya partisipan atau peserta itu tahu, oh yang diklik narasumber adalah itu, tapi itu hanya untuk visualisasi saja, bukan untuk jadi harus muncul seperti itu, enggak seperti itu. Artinya tadi yang ingin saya jelaskan adalah ketika Bapak Ibu nanti ingin merotasi sebuah objek, ya ketik aja R. Apabila nanti R-nya tidak muncul besar seperti Mas Rahman, tidak masalah. Itu hanya untuk mengajar saja, seperti itu. Hanya view. Jadi Mas Rahman mungkin nanti juga akan bisa menjelaskan. Oke, mungkin Mas Rahman bisa menjelaskan tools apa yang dipakai sehingga bisa seperti R-nya muncul, S-nya muncul, jadi peserta biar tahu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara sign up, username-nya bagaimana. Nah, username ini sebetulnya bisa menggunakan username, misalnya seperti email saja Bapak Ibu bisa disamakan, atau yang paling gampang untuk kita sebagai pemula di bidang komputer seperti ini, kalau kita harus kita masuk aja menggunakan misalnya sign up menggunakan Facebook, itu paling gampang kalau saya seperti itu. Jadi artinya kita tidak perlu lagi membuat username, kan di situ ada pilihan di bawahnya Facebook ya, pakai aja akun Facebooknya gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Silahkan Mas Rahman mungkin bisa menjelaskan tentang itu. Ini pertanyaan yang tadi, Pak Mentor mohon tuliskan langkah-langkah mengupload Sketchfab. Iya, jadi ini nanti akan ada video tutorialnya, besok akan diupload dan akan kita bahas di WA juga, kita akan informasikan. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 20.50. Mungkin materi yang akan disampaikan Mas Rahman terkait pertanyaan Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana menampilkan tadi shortcut tadi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sign up-nya. Sudah itu saja, mungkin silahkan Mas Rahman. Oke, terima kasih Bapak Puryanto. Ya, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari R, S, atau G itu. Saya akan menjelaskan. Di sini saya seperti menekan huruf S. Ini saya gunakan screencast. Saya gunakan screencast ini agar Bapak Ibu sekalian tahu tombol yang apa yang lagi saya gunakan. Seperti saya lagi klik kanan, klik kiri, scroll ke belakang, dan klik middle mouse, tekan Ctrl, kemudian Alt. Ya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari R, huruf R ini dengan cara kita klik objeknya dulu. R itu berguna seperti rotasi. Ya, R berguna sebagai rotasi, atau melalui, kalau dari ini Ibu bisa klik di sini, yang ada di sini. Ini Ibu bisa rotasi seperti ini. Ya. Ini gunanya seperti rotasi juga, Ibu. Ya, kemudian saya akan lanjutkan ke huruf S. S ini berguna untuk scale, Ibu. Bisa besar kecil. Ya. Di sini saya misalnya ingin buat besar dia, S itu ke sumbu Y. Saya tinggal tekan S, Y. Maka dia akan bisa dibesar kecilkan melalui sumbu Y. Setelah itu, saya ingin
membuat dia lebih lebar gitu misalnya. Saya menggunakan S X. Ya, di sini bisa lebar, bisa dipipihkan. Ya. Kemudian saya misalnya ingin membuat dia tinggi gitu. Saya menggunakan S Z. Sorry, saya ulangi lagi. S Z. Ya, seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa muncul screencast seperti yang saya gunakan ini pun tidak masalah. Bapak Ibu bisa lihat di Vicon sebelumnya yang sudah saya share linknya, bagaimana cara pembuatan objek gitu, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan untuk cara sync up di SketchUp itu gimana. Kalau Bapak Ibu yang ingin yang lebih simple gitu, saya akan menjelaskan. Saya akan buat SketchUp yang baru. Saya buat akun baru ya. Di sini saya logout ya, saya logout. Kemudian saya pilih sync up. Setelah saya sync up itu, saya sync up ingin melalui Facebook. Oke, saya klik melalui Facebook. Oke, maka dia akan otomatis terredirect atau teralihkan ke halaman Facebook, kemudian lanjutkan sebagai manca. Oke, setelah itu kemudian langsung create akun. Oke, setelah di create akun, ya Bapak Ibu di sini tekan skip saja. Oke, di sini saya akan mencoba mengupload upload. Oke, di sini saya akan mencoba mengupload ini yang baru, yang tadi saya buat dengan kursi meja ya. Saya akan coba dengan cara di file. Bapak Ibu sekalian, biar tampilan Blendernya itu teksturnya tetap ada, dimohon untuk tetap mencontreng ini dengan cara file, external data, klik automatic pack into .blend. Ya. Kemudian saya save di sini. Saya tekan save as saja, save as. Saya buat namanya di sini. Saya save. Setelah itu kita akan coba upload ke SketchUp tadi dengan cara choice file. Setelah di choice file itu, kita lihat buka, continue. Bersama. Saya akan membuat meja dulu. Ya, ini saya kopikan juga ke deskripsinya. Dimasukkan kategorinya sesuai dengan ketentuannya. Sini saya masukkan karakter saja. Oke. Kemudian
Continue. Silakan membuat. Oke, ya seperti ini Bapak Ibu sekalian, karena tadi kita sudah mengklik di ini eksternal data tadi, maka tekstur yang kita buat pada Blender itu dia sesuai yang kita inginkan di Blender tadi. Ya. Kemudian untuk pendaftaran untuk pendaftaran di SketchUp itu, Bapak Ibu itu bisa menggunakan seperti Facebook, Twitter, email untuk pendaftarannya. Ya, saya rasa untuk materi SketchUp ini cukup sampai di sini saja. Saya rasa untuk materi SketchUp mungkin Bapak Ibu sudah paham. Saya kembalikan kepada host. Baik Bapak Ibu, demikian yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Saat ini sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan di sini juga tidak ada pertanyaan lagi. Tapi jika ada pertanyaan silahkan, boleh, masih ada mungkin 5 menit. Tapi bila tidak ada, mungkin kita cukupkan. Kemudian materi yang tadi akan di-share, jadi akan ada rekaman, kemudian juga materi tentang Sketchfab khusus akan muncul, kita akan upload besok. Mungkin itu saja. Apakah kita cukupkan pada malam hari ini, Bapak Ibu? Ibu cukup? Ibu cukup? Cukup. Kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, atas waktunya untuk mengikuti materi 3D pada malam hari ini, khususnya tekstur, pemberian sifat objek, dan mengumpulkan via Sketchfab, ya. Mungkin ini saja dari kami. Kami mohon maaf bila mana dari kami ada yang kurang, mungkin terlalu cepat atau bagaimana. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat bekerja kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.